Saya ingin menyampaikan apresiasi terkait dengan literasi kopi ini. Ini pertama. Saya terinspirasi, saya kira ini orang yang luar biasa, ini menggabungkan antara bisnis dengan bisnis, antara bisnis dengan intelektual, ini sulit ini ya. Artinya saya sangat mengapresiasi karena sore hari ini adalah acara yang tidak main-main ini. Ini satu ide dan gagasan yang luar biasa. Bagaimana kita menghidupkan satu semangat dalam rangka menghargai para ulama kita, sekaligus orang tua kita, Bapak Kiai Haji Nurul Anwar. Ustadz Haji Inung, kalau kita suka di YouTube pasti udah tahu beliau. Beliau adalah satu dari 3 penulis buku itu. Kemudian ada sohib saya ini punya naskah juga ini Pak Heri, Pak Ababe punya naskah tapi belum juga sempat terbit. Itulah kayaknya problem. Kok banyak naskah tapi bagus saya udah baca gitu, tapi kok macet di tangan penulis. Mudah-mudahan penerbit kita Yayasan Mitra Insani ini insya Allah bisa menjembatani itu. Dari sekian banyak naskah, mudah-mudahan naskah-naskah itu bisa menjadi buku. Itu pertama. Yang kedua, saya bangun ini sebetulnya nggak sendiri, ada sini mas. Ini. Nah, ini Ibu Nur. Dia nulis juga Ustaz. Ada beberapa tulisan di Karilis grupnya ini. Pahan, Fadol, Pahan Mentahar, silakan. Pahan, ini Pahan, ini kursinya disiapin Pahan. Loh. Yang belakangan di belakang. Jadi ini Ibu Nur, anggota Gerakan Literasi Nusantara apa nasional sih? Gerakan Literasi Nasional yang juga membangun tempat ini. Jadi nggak sendiri, saya pengen Bu Nur, ini teman-teman saya semua udah di sini. Silakan sedikit sekata 2 kata, apa kita mengganggu apa enggak kan gitu, apa kita menyenangkan apa kita menyusahkan. Kalau saya sih dalam hal ini tamu lah kayak Ustadz Ismail. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua para tamu undangan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa berada di tempat yang barokah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kasih kopi 2 kali, sekaligus meluncurkan 2 buah buku. Pertama adalah buku karya Ustadz Fatan tentang perjuangan Kiai Nur Ali. Alhamdulillah hari ini peluncuran buku 38 tahun pengabdian guru
dan ditulis oleh berikut dong berikut Ustadz dan satu lagi Ustadz Ajinun dengan Pak Dede Rosa. Rasa syukur saya alhamdulillah bangga kehadiran Ustadz yang pada hari ini. Semoga rumah kecil yang ini akan melahirkan tokoh-tokoh yang besar, ide besar. Saya juga bangga alhamdulillah kepada para penulis mempercayakan literasi kopi ini untuk dijadikan tempat sebagai tempatnya buku. Maaf jika jamuannya, jika sambutannya tidak memuaskan, tapi semoga dengan kegiatan kita hari ini Allah meridhoi semua. Selanjutnya saya serahkan langsung saja kepada moderator untuk melanjutkan diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalami. Nah, sekarang ini kita bicara tentang Kiai Nur in memoriam. Sekilas buku ini saya jelaskan bahwa ini bukan buku biografi. Ini bukan buku biografi, ini adalah buku in memoriam. Buku in memoriam itu sekedar kenangan, sekilas, sepintas apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pernah alami bersama orang yang kita tulis, sehingga kesan nyantai dan penuh cinta kenangan. Itu saja dari saya sebagai Sohibul Bait, tadi diwakili sama Ibu. Bu tercinta juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya pikir sudah waktunya sekarang saya serahkan majelis ini kepada Pak Lukman. Bukan? Silakan Ustaz Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohibul Bait, owner daripada literasi kopi ini, wartawan senior ya. Sekarang seperti magnet sepertinya nih untuk 2020 ini, kayaknya perubahan ada di Kaliabang ini Pak. Menuju 2024. Ya saya kira terima kasih kepada Abang Haji Nis ya, yang telah untuk kedua kalinya ya buku yang ditulis dibedah di sini yang saya hormati Bapak Kiai Haji Nur Anwar bin Bapak Haji Amin ya dari Ujung Harapan Bekasi, laku director ya Wafid Center, juga banyak produk-produk YouTube yang terkait dakwah ya, dan lain sebagainya. Yang paling penting dalam keseharian in memory ini, seperti dikatakan Bang Haji, ini selalu tidak habis diurai dalam beberapa buku kali ya, karena dekatannya dan keterbukaan dengan almarhumlah dengan almarhum ini Bapak Kiai dan Abang. Yang saya hormati di sini juga ada para bapak-bapak yang terhormat, Bapak Haji dari Koswara ya. Mohon izin, laku tokoh masyarakat Bekasi sudah tidak maklum lagi ya, sudah masyhur namanya di sini. Bapak Hans, Bapak Farhan, wartawan, tokoh masyarakat ini Ibu Hajah yang selaku partner dari Bang Haji ini. Ada pengacara kita ini Bang Haji Nur Khalif Al-Faima ya, yang tidak bisa disebutkan ini tokoh-tokoh masyarakat ya, Bapak Ustadz ya, Ustadz Faisal ya, iya Bapak ya Ismail Ustadz ya, Bapak-bapak, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, para wartawan. Intinya hari sama-sama kita buka acara kajian buku, diskusi buku. Kalau orang Sumatera sebutnya itu mendedah ya, buku in memory ya, seorang ulama, seorang pemimpin masyarakat, pemimpin spiritual, tokoh pondok pesantren, dai dan lain sebagainya, banyak julukannya. Kita buka dengan pembacaan umum kitab surah Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah ini diberikan keberkahan
yang terutama yang punya majelis, yang punya tempat, yang punya kafe, yang boleh semuanya ini semoga mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadirin Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para bapak-bapak semua yang saya hormati, tokoh-tokoh luar biasa, Bapak Heri Kuswara, Bapak Han Muntahar, Bapak Ustadz Ismail Ibrahim, Bapak Ustadz Faisal, Bapak Farid, dan juga para wartawan senior, kemudian Pak Ustadz Lukman yang telah tadi membuka acara ini. Terima kasih Sohibul Bait, Bang Amin, sekaligus juga motivator saya pribadi. Mengawali dari pertanyaan yang disampaikan oleh moderator tadi, kenapa sampai ada buku ini? Pada saat Al-Maghfurlah ini beliau wafat, itu banyak sekali tulisan-tulisan yang berseleweran di media sosial, baik di Facebook, Instagram, atau di milis, banyak sekali. Dan saya termasuk orang yang tidak menulis di media sosial pada hari itu. Padahal saya termasuk orang yang paling banyak atau paling lama kebersamaannya dengan beliau, hampir 20 tahun lebih. Saya kalau bahasa orang Bekasi itu ditenteng-tenteng gitu. Baik urusan dakwah dari majelis taklim yang satu ke majelis taklim yang lain, baik juga di dunia ceramah, termasuk juga menjadi narasumber di televisi pada waktu itu di TVRI, termasuk juga keliling dunia, karena salah satu cita-cita beliau itu adalah ingin menjadi orang yang bisa merasakan keliling dunia, dan itu alhamdulillah cita-cita beliau itu tercapai. Terakhir beliau itu pergi ke Eropa waktu itu. Jadi beliau kalau keluar negeri terutama itu selalu mengajak saya, termasuk juga kalau wisata ke dalam negeri, diantaranya adalah ke Bali, kalau Bang Amin ke Lombok ya, termasuk yang menemani itu. Ya mungkin beliau nyaman ketika bepergian, karena saya selalu menganggap beliau itu seperti orang tua kandung sendiri. Jadi mulai dari logistik, ya, makan, pakaian, dan lain sebagainya itu, walaupun beliau berangkat tidak ditemani istri, tapi itu terpenuhi, mulai dari pakaiannya, makannya, dan lain sebagainya. Saya memang tidak menulis caption apapun di media sosial, sehingga banyak orang yang bertanya, masuk Bang Amin Idris ini, lo ngapa Ji nggak ada tulisan lo di media sosial, di Facebook diantaranya ya. Saya ceritakan sama Bang Amin itu, ada sesuatu yang membuat saya gak bisa menulis caption tentang dukanya pada hari itu. Akhirnya beliau ini membantu saya, kata Bang Amin, coba Ji, permintaan banyak jamaah itu bikin buat sesuatu. Mungkin ya sangat berharap orang yang paling dekat bersamanya itu ada sesuatu yang ditulis. Cuman saya bingung, kata Bang Amin, udah bikin pointernya aja, pointernya tulis, ada berapa pointer, dan akhirnya terkumpul pointer-pointer itu, dan akhirnya kita rumusin satu-satu. Nah, keluarlah ini. Nah, kenapa kita juga memberanikan diri untuk bisa menerbitkan In Memoriam ini? Karena ada satu riwayat hadis Rasulullah ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat bahwa ini adalah sahabat saya, ini ada sahabat saya. Kata Rasulullah bertanya, kalau ini benar sahabat kamu, pernah enggak kamu jalan sama orang ini lebih dari 1 minggu?
Pertanyaan Nabi gitu. Pernah nggak kamu jalan sama sahabat kamu nih lebih dari 1 minggu? Kata orang itu, belum pernah ya Rasulullah. Berarti ini bukan sahabat kamu. Orang itu dianggap sahabat kalau orang itu pernah jalan bersamanya lebih dari 1 minggu. Karena biasanya ketika kita berjalan bareng lebih dari 1 minggu, kalau ibarat orang Bekasi bilang, bola kuningnya kelihatan. Ya, jelek dan bagusnya itu kelihatan. Kalau tebang berjalan sehari pulang gitu, sekilas, walaupun dengan waktu sering, nah itu dianggap belum masuk kategori apa? Sahabat. Maka dari situlah akhirnya memberanikan diri, karena saya yakin bahwa perjalanan saya sama Abuya ini melebihi dari 1 minggu, bahkan berminggu-minggu kita berangkat bersama-sama. Karena ini kan tadi disampaikan oleh Bang Amin adalah in memoria. Jadi satu cerita yang rileks, satu cerita yang nyantai, satu cerita yang sederhana, sehingga orang itu melihat atau membaca buku ini terasa seperti membaca novel. Nah, di dalamnya itu banyak banget serat pesan-pesan beliau yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran. Nah, yang buat saya pribadi, yang paling terkesan dan sampai saat ini, Ustadz Lukman ya, sampai saat ini saya kalau membaca halaman 116, ya, ini sampai saya lingkari nih, 116 itu judulnya adalah kesempatan itu menentukan jalan saya. Ini saya menangis gitu ya, meneteskan air mata, sedih gitu. Kenapa? Karena kalau tidak ada tangan Abuya di dalam kehidupan saya, mungkin saya tidak seperti sekarang ini. Mungkin saya tidak bisa berbicara kayak gini. Mungkin saya juga nggak bisa berdiri di atas mimbar untuk menjadi khotib atau penceramah atau lain sebagainya. Karena waktu itu saya dilahirkan dalam kondisi yatim. Nah, kemudian pada zamannya Al-Maghfurlah itu, Pak Haji Nur Ali, anak-anak yatim itu sekolah di At-Taqwa itu gratis. Saya akhirnya sekolah itu cuma 1 ya di At-Taqwa. Dari kelas 1 MI sampai perguruan tinggi di PTA itu. Dan itu semua gratis. Ketika selesai di Madrasah Aliyah, kemudian saya mengantarkan teman saya untuk menghadap ke Abuya, minta izin kalau teman saya ini mau belajar ke Mesir. Selesai urusan dia, selamat datang Sekjen Mika. Setelah urusan dia selesai, langsung Abuya menanya sama saya, kenapa ente enggak belajar ke Mesir? Waktu itu saya ada tiga hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan finansial, karena bagaimanapun pada waktu itu tahun 93 belajar ke luar negeri itu biayanya sangat besar, ya kan? Dan saya nggak mungkin gitu untuk bisa belajar. Dan itu akhirnya ditepis oleh beliau. Bahwa kata Buya, orang belajar itu sudah dijamin rezekinya. Jadi kamu jangan takut. Terus yang kedua, alasan saya bahwa saya takut nggak mampu, karena ya Taqwa pada waktu itu dan sampai sekarang itu kan bahasa sehari pengantarnya tidak bahasa Arab, tidak juga bahasa Inggris. Jadi saya belum pernah berkomunikasi Arab gitu. Terus saya dipaksa untuk sekolah ke Arab, apalagi bukunya semuanya Arab. Saya udah nggak nyanggup dah sekolah di Arab gitu, dengan background yang saya merasakan bahwa saya nggak bisa. Kata beliau, Abuya, saya ini guru ente, jadi saya tahu kualitas murid saya. Udah jangan takut, kalau ente nanti ada kesulitan apa-apa, terus nggak bisa menghafal dan lain sebagainya, udah gelar sejadah, minta sama Allah, karena ilmunya itu dari Allah. Dan ternyata alhamdulillah saya selesai kuliah itu sesuai dengan tahunnya gitu, 4 tahun gitu. Sehingga teman-teman saya bilang, ente itu lulus itu bukan karena ente cerdas, tapi karena ente terlalu baik dengan orang. Karena saya selalu membagi resume buku itu buat siapa aja teman-teman. Gak ada istilah pelit di dalam memberikan resume atau soal dari kuliah. Dan yang ketiga alasan saya supaya tidak bisa berangkat ke Mesir itu, karena
saya punya orang tua tinggal perempuan, nyak saya, dan sudah tua. Kalau saya tinggal, seperti apa nanti kondisi saya nggak tahu. Kata Buya, kalau sekarang ente tinggalkan ibu ente, nanti di sana ente akan mendapatkan pengganti ibu-ibu yang sayang sama ente yang lebih dari ibu ente. Nah, beliau mengutip perkataan Syekh Imam Syafi'i itu, safir tajid iwadan amman tufarikuhu. Kamu akan diganti apa yang kamu tinggalkan. Pergi sana, pergi belajar sana. Ternyata itu juga spektakuler. Jadi rumah yang saya kontrakin di Mesir itu begini, kosan itu, tuan rumahnya itu udah menganggap seperti anak sendiri. Itu yang Buya pesankan itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Dan ternyata tidak cukup di situ. Nah, ketika saya pulang, saya ditanya, kamu mau keluar dari Ujung Harapan atau mau ke sini? Karena kebetulan saya punya kakak di Surabaya dan punya juga lembaga pendidikan. Saya bilang, guru, saya coba dulu ke kakak saya, nanti bagaimana saya nggak tahu. Akhirnya, karena saya masih punya ibu ya, saya nggak betah gitu tinggal di rumah kakak saya yang punya lembaga pendidikan. Akhirnya balik lagi ke At-Taqwa dan direkrut lah sama beliau ya, sampai titik beliau menutup mata. 8 tahun 82 Kiai Nur pulang dari Syria. Beliau meneruskan S2-nya di Al-Azhar, tapi tidak selesai karena ditarik oleh Kiai Nur Ali bahwa masyarakat di Bekasi lebih membutuhkan, sehingga beliau ditarik. Tahun 82 itu ya jelas masih remaja, masih ganteng-gantengnya itu. Saya ada di At-Taqwa. Ada 3 hal yang saya tulis di buku itu. Ada 3 chapter, ada 3 bagian lah. Pertama, bagaimana beliau mendidik kami di pondok dengan caranya sendiri, membedah kitab, membaca buku. Jadi di samping rumah dia itu ada perpustakaan. Perpustakaan itu isinya adalah buku-buku Arab itu, Pak. Bahasa Arab semua, gundul-gundul lah gitu. Nah saya waktu itu kelas 1 aliyah sudah dipush untuk bagaimana agar buku ini bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu. Sehingga dengan trik kita mau bikin jurnal, kita dibikin tim, tapi isinya bukan interview, bukan nyari secara sembarangan, tapi dia yang menentukan bab ini, halaman ini sampai ini dibaca oleh kamu resume, bikin tulisannya nanti di jurnal. Ini segala macam. Itu satu, dan itu saya ceritakan di bagian buku itu. Benih jurnalistik saya itu ternyata saya sadari itu dari situ. Yang kedua, bagaimana guru Kiai Nur ini gelisah pada saat kita ajak ngobrol di Islamic Center. Gelisahnya apa? Tentang masjid. Dia ceritain bagaimana Kiai Nur Ali ngajak jalan dia lewat di Agus Salim, ada semua masjid yang kiri kanannya udah tumbuh ilalang. Kemudian kata Kiai Nur Ali 3 hal. Ini kemudian dikutip oleh Guru Nur, Kiai Nur tuntas, Pak. Di Islamic Center tempat Pahan kerja juga ya di situ. Bukan ya? Oh, sorry, kirain Pahan di situ. Nah, jadi di situ Guru Nur bilang 3. Kalau pengurusnya tidak kompak, pengurusnya tidak amanah, dan pengurusnya tidak ikhlas, pasti masjidnya tidak jadi-jadi, katanya. Saya nggak ngerti arahnya kemana, tapi saat itu kami ngobrolnya di dekat masjid yang tempat Pahan itu. Nah itu saya cerita. Satu aja tidak ada di bagian itu, maka nggak jadi-jadi. Itu saya tulis di situ. Dan yang ketiga, ya ini interaksi juga sama Pahan mengenai obrolan Pahan. Ada saya di Serambi Masjid, di Serambi Hotel Jayakarta. Apa ini Kiai? Kalau di mata orang Kiai itu kan sakral, Kiai itu nggak boleh, wah apalagi digoro-goroin. Tapi ini Kiai digoro-goroin. Koin dari mana itu? Dari dalam. Kalau itu nggak pakai nanya kiri kanan, Ustaz, langsung dibuang. Plok.
dia masuk ke kamar lagi, dia ambil itu kue-kuenya dibuang. Karena syubhat, sudah dicurigai bahwa ini nggak halal. Mendingan saya ke bawah di tempat sarapan itu. Nah yang goro-goro ini tuh Pahan, nanti Pahan bisa cerita lah. Pahan juga mungkin kaget kali dia, kok responnya sampai sebegitu. Tapi tidak, pada saat saya bawa beliau dari satu acara di Wates, pulang ke Ujung Harapan, ya saya boncengin mobil saya, dan di dashboard mobil saya saat itu ada buku kecil, Jaringan Islam Liberal. Saat itu memang sedang top-topnya itu, sedang top-topnya. Itu beliau kan lihat di dashboard itu, dilihat. Itu buku baru kayak saya baru udah selesai baca, karena bukunya tipis coklat itu. Udah selesai baca, dilihat gitu. Pada saat turun saya mau kasih, guru itu ambil aja buat guru, nggak apa-apa, saya udah selesai baca kok. Nggak minah, pikiran nggak boleh dikotori sama hal keras katanya. Dia nggak mau baca itu dengan alasan itu. Mungkin dirinya juga nggak mau dikotori sama makanan-makanan yang menurut Pak Han itu padahal digorok-gorok. Langsung dia buang, throw it out. Saya kira itu bagian yang ada di buku ini. Sesungguhnya secara teknikal mau nulis in memoriam ini dari Kiai Nur masih banyak lagi. Ini sudah selesai, masih banyak lagi naskah-naskah yang dikirim ke saya untuk beliau. Saya berkeyakinan bahwa dari seluruh tulisan-tulisan murid-muridnya sampai hari ini tidak ada satu tulisan yang sifatnya kurang baik. Total semuanya baik. Meskipun ada satu dua tulisan yang menyebutkan bahwa saya sampai diusir dari pondok karena saya ngomong begini. Itu bisa jadi karena tegasnya beliau dalam membina orang. Yang kedua ada juga yang dibecandain kemudian Kiai mukul. Zaman itu, zaman saya, seorang guru mukul, nyabet, mukul, nendang, itu hal yang biasa. Saya pernah mengalami itu, tapi rasanya kok nggak ada sedikit pun yang nempel menjadi dendam. Hanya itu saja, sampai catatan-catatan buruk yang lebih dari itu nggak ada. Makanya saya menulis ini mulus, lancar dan mengalir itu cepat. 2 minggu kita ngumpulin bahan, seminggu kita proses tulisan, editing dan sebagainya, baru 2 minggu lagi proses cetak dan pracetak. Saya kira kalau disebut ini buku bukan buku biografi, memang tidak itu arahnya. Ini bukan buku biografi yang menceritakan secara runut. Kalau buku biografi punya standar sendiri. Ini juga bukan buku sejarah yang diterbitkan melalui kajian-kajian penelitian-penelitian dan sebagainya. Ini adalah buku ringan. In memoriam dari seorang murid, dari banyak murid terhadap gurunya, terhadap orang yang dicintainya. Maka tema-tema yang kita obrolin adalah tema cinta, guruku kekasihku. Saya kira bapak-bapak dan teman-teman sekalian pasti punya catatan-catatan yang setelah baca buku ini, ada catatan-catatan yang menarik tentang beliau. Saya kira ini masih memungkinkan untuk kita cover dalam perjalanan begitu, Pak Lukman. Makasih. Biasanya kalau wartawan senior omongannya udah kayak berita yang sudah diedit ya redaktur. Jadi gampang dicernanya ya. Enak sekali dengarnya. Supaya lebih berkembang kali ya. Di sini ada tokoh masyarakat Bekasi ini yang sudah masyhur ya. Ada Pak Haji Heri ya, Pak Haji Ismail ya. Ada Pak Haji Faisal, ada Bang Al-Mutohar ini yang tadi disebut Bang Haji ya. Mungkin kalau Pak Haji Heri ini mungkin lebih kepada bagaimana dinamika budaya penulisan buku terhadap tokoh-tokoh yang memberikan peran di masyarakat Bekasi, mungkin sebagaimana bagaimana perkembangannya, terus juga pemerintah mungkin yang banyak macet-macet di tangan penulis ini, langsung bagi pejabat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a da'watihi ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Sahibul Bait Min Idris dan Ibu, kemudian para penulis Nur Anwar Amin, kemudian juga Ad Lukman, serta rekan-rekan saya sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan rekan-rekan wartawan juga hadir pada sore hari ini. Pertama, Amin ya, saya ingin menyampaikan apresiasi terkait dengan literasi kopi ini. Ini pertama. Saya terinspirasi, saya kira ini orang yang luar biasa, ini menggabungkan antara bisnis dengan bisnis dengan intelektual, ini sulit ini ya. Artinya saya sangat mengapresiasi karena sore hari ini adalah acara yang tidak main-main ini. Ini satu ide dan gagasan yang luar biasa. Bagaimana kita menghidupkan satu semangat dalam rangka menghargai para ulama kita, sekaligus orang tua kita, Bapak Kiai Haji Nurul Anwar, yang tentu saya kira ini merupakan bagian dari tugas kita sebagai penerusnya. Saya mengapresiasi tempat ini yang pertama, ini inspirasi, mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak ini, amin ini. Kemudian yang kedua, saya baru dapat tadi ya, pas datang sehingga belum membaca isi tulisan, tapi apa yang tadi sudah sampaikan, saya kira semangatnya yang pertama adalah bahwa kita hidup ini butuh qudwah, itu pasti ya. Walaupun ada qudwah kita yang sangat fenomenal, Habibuna Nabi Muhammad SAW, tapi dalam konteks keseharian yang paling dekat, tentu diantaranya adalah guru-guru kita. Dan salah satu qudwah yang saya kira sangat layak kita jadikan sebagai panutan kita dalam bernegara, bermasyarakat, dalam mengelola keluarga adalah almarhum, yang insya Allah kita yakini dari seluruh tulisan yang secara singkat saya baca ini termasuk dari mujaddid, masuk dari seorang da'i yang insya Allah beliau hari ini tinggal mendapatkan nikmat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentu apa yang sudah ditorehkan beliau, ini kewajiban kita salah satunya adalah melanjutkan. Kebetulan kalau lihat dari jejak pengabdian yang beliau lakukan sampai kemudian beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun saya mungkin tidak terlalu sering Pak Amin ke daerah Bekasi Utara ini agak mirip dengan apa yang juga kami lakukan di keluarga besar kami. Ini ada pesantren, kita ada pesantren, kakek kita seorang mujahid juga ketika zaman penjajahan Belanda dan seterusnya. Jadi salah satu tugas yang mungkin terpenting untuk kita adalah bagaimana mengabdikan jejak para orang tua kita ini dalam sebuah tulisan. Karena saya pikir ini nggak banyak sekarang hari ini. Di antara keahlian berbahasa yang sekarang sangat sulit itu adalah membukukan sebuah peristiwa. Nah kita tahu bahwa al-maharat, al-lughawiyah, itu kalau ngomong semua orang banyak yang bisa. Tapi menulis itu sesuatu yang sangat sulit. Lagi yang kedua, ini saya mengapresiasi terkait dengan meluncur buku ini. Mudah-mudahan ini menjadi, orang itu meninggal, maka ada satu yang tetap abadi, yaitu ilmu, akhlak, dan qudwahnya. Ini akan terus dilanjutkan oleh murid-murid beliau, termasuk kita insya Allah, yang bisa mengambil manfaatnya. Dan yang terakhir, mohon maaf Ustaz Ismail nggak bisa selesai ini, saya izin sampai jam 5 ya. Nanti mudah-mudahan bisa ingin silaturahim lagi kepada seluruh tokoh-tokoh yang ada di sini. Ini sangat menyenangkan berbicara terkait dengan hal-hal saya kira yang sangat menggairahkan dalam hidup kita hari ini di setengah COVID pandemi ini. Hingga kita berharap mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi sebuah peristiwa yang
Saya seperti yang sampaikan tadi, insya Allah semampu saya, kalau ada naskah-naskah yang baik, bisa kita diskusikan untuk tadi tulisan Pak Ismail ada, apalagi tadi Pak Lukman ya. Tentu nanti bisa kita diskusikan, bisa kita jadikan sebagai apa? Buku lanjutan yang mungkin setiap saat bisa kita lakukan penerbitannya, karena saya yakin buku ini termasuk di antara amal jariah ya, yang ketika kita dipanggil Allah dia tetap mengalir selama buku ini mendatangkan sisi kemanfaatan untuk generasi kita berikutnya. Saya kira ini, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedekatan-kedekatan di Bekasi di antara lain di Islamic Center ya, memang istilahnya sejarahnya panjang. Nah ini kali bisa hal-hal yang apa namanya, ada sisi-sisi yang memang perlu disampaikan dalam kesempatan ini. Ya Bang Han Muntahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, Tuan Rum. Tadinya saya hanya pendengar aja ini. Jadi dapat bukunya, sudah saya baca. Ada beberapa hal, saya kedekatan dengan Abdullah ini. Saya dulu sering ke rumah beliau ini ketika rumahnya itu masih dekat masjid ya. Rumahnya depan masjid At-Taqwa. Ini betul apa yang disampaikan oleh Bung Amin Idris, bahwa ruang tamunya itu memang penuh dengan buku-buku. Nah, bicara karena tahun 83 itu isu yang paling hangat dibicarakan seperti isu saat ini, soal jilbab. Jadi ketika jilbab 83 itu masih ada Pak Kiai Nur Ali itu. Jadi selain ke Pak Kiai Nur Ali, kita juga sering ke Pak Kiai Abdullah Shafi'i. Saya pikir hanya dua itu waktu itu, kiai yang betul-betul mendukung untuk dipertahankan jilbab oleh anak-anak SMA khususnya di Jakarta. Begitu juga ketika kita PII ya, PII itu mau muktamar, hanya dua juga tuh kiai itu, Kiai Nur Ali sama Abdullah Shafi'i yang minta dipertahankan oleh kamu. Agar Ajaz Tunggal itu tidak masuk di PII, karena semuanya udah tuh, HMI sudah, Muhammadiyah sudah, HMI apalagi ya, paling dulu dah. Jadinya kita muktamar lah tuh, muktamarnya bukan di gedung tapi di lapangan terbuka di Cisarua. Jadi kita tetap mempertahankan Ajaz Islam itu. Nah, dengan Pak Kiai Nur Anwar ini saya lihat ada pribadi yang sosoknya itu, kalau saya lihat beliau memang mengikuti jejak ayahnya. Ini almarhum ini kiai, ustadz, penceramah, ngajar ngaji, ngajar semua kepada masyarakat yang tidak tergiur kepada hal-hal yang politik. Tidak tergiur. Bahkan keluarga At-Taqwa sebetulnya itu tidak tergiur juga dengan jabatan ketua MUI. Mulai zaman Pak Kiai Nur Ali itu saya tahu. Sehingga beliau pernah jadi ketua MUI pun itu didesak-desak aja karena tokohannya. Sungguhnya beliau sangat cinta kepada santrinya, mungkin setelah sholat di masjid ngajar kepada anak-anak. Itu yang saya lihat. Nah, tahun 2020 awal, saya kebetulan sering ke utara, saya mampir di semua masjid, kebetulan Jumat, untuk sholat Jumat. Nah, saya agak miris di sini, tahun 2020-an tuh, awal-awal. Agak mirisnya apa? Sebelum sholat biasa kan dia diadakan pengumuman pas masjid, apatan gitu kan, siapa yang khutbah, siapa yang azan, muadzin dan lain sebagainya. Yang saya miris ketika itu diumumkan pengajian malam Sabtu atau malam Ahad gitu kan, oleh Guru Nur, ini Nur Anwar nih. Itu nominalnya disebut itu. Saya miris di situ luar biasa. Saya sebut aja sekarang juga, 100.000 untuk coba. Iya, 100.000 dibacain itu, 100.000 untuk
transport Kiai Guru Nur sebagai pengajian malam Ahad atau malam Sabtu sebuah masjid di Babelan. Aduh, saya bilang gak menghargai banget, saya bilang nih sama Kiai. 2020 awal itu 100.000 itu, ya Allah, saya pikir jauh lah dari dari harapan kita. Tapi saya yakin ya, Al-Maghfurah ini nggak mempermasalahkan itu. Kecintaan beliau itu adalah justru ketemu para jamaahnya, ketemu para santri-santrinya kemana saja. Nah, ini yang jarang sekarang sudah. Setingkat ulama, setingkat kiai ya, yang mau masuk ke lorong-lorong, ke tempat-tempat jamaah di mana ada komunitas di situ untuk ajar ngaji, ceramah maulid misalnya, atau ceramah Isra Mi'raj atau apa sajalah. Itu yang sudah jarang menurut saya. Orang sekarang lagi cenderung masuk ke area yang sangat populer. Dan beliau tidak terlalu juga ingin masuk radio ya, ceramah di radio dan lain-lain sebagainya. Ini yang saya pikir Guru Nur ini memang saya pikir kiai yang sangat konsisten kepada ajaran agamanya. Dan tadi benar apa yang disampaikan oleh Bung Amin Idris di awal acara ini, ketika saya dengan beliau itu ke Lombok, memang saya bilang, nah itu Kiai dari mana itu dari mana itu makanan? Nah tadi dari sana itu. Lah main ambil aja, saya bilang gitu. Emang kenapaan katanya? Nah siapa tahu nggak halal segala macam. Oh gitu ya, langsung dibawa lagi dibuang. Anda pakai sampai segitunya ya Allah, dosa saya bilang ya. Sampai sebegitunya dia menjaga. Kenapa saya aja dia pikir mungkin dia nggak ngambil, apa gue ngambil gitu ya. Jadi saya lihat seperti itulah. Ini mudah-mudahan ada penggantinya. Ikhlas, manin menjumpai para jamaah ya. Lalu lah taklim seperti itu. Saya selalu bilang begini. Dulu yang namanya Al-Maghfurah Kiai Nur Ali, kalau kita datang jam 11 saja masih dibukain pintu. Jam 11 malam. Nggak bilang ini, lu nggak tahu nih jam berapa ini? Enggak. Coba sekarang ada yang datang ke ulama, ada kiai kita, ada yang bilang begitu pasti. Lu nggak tahu nih jam berapa? Udah istirahat beliau. Kalau Kiai Nur Ali itu bangun. Nah dari mana ente? Wah saya dari sana Pak. Kiai. Nah ini capek, mau istirahat apa mau ngobrol sekarang? Ya nggak apa, terserah lah. Lo istirahat dulu, tidur. Nanti habis subuh kita sholat bareng, baru kita ngobrol. Kita nggak ada sekarang. Ini yang jarang sekarang. Nah beliau salah satunya adalah kapan aja ditemui, insya Allah datang. Saja barangkali catatan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa hadir di tempat ini, tempat yang sangat artistik ini. Dari tempatnya saja kita bisa menemukan suasana yang lain dibanding dengan kafe lain. Saya banyak belajar dari beliau bagaimana menulis buku, terutama buku biografi. Dulu kami punya impian dulu ya, harapan yang terlalu tinggi mungkin. Saya diajak oleh beliau menulis tentang buku almarhum Kiai Nur Iskandar, pendiri pesantren As-Siddiqiyah. Kami berbagi tugas, tapi yang pasti Pak Amin ini adalah motornya gitu. Saya hanya berbagi tugas menulis. Nah, beliau yang membagi bagaimana sebuah buku menjadi layak untuk diterbitkan. Saya dapat bagian untuk mewawancara tentang pendirian Kapotren ya, koperasi pondok pesantren. Kemudian waktu itu belum ada Google, belum ada medsos. Saya ke Kompas, perpustakaan Kompas untuk mencari data tentang Kiai Haji Nur Iskandar. Waktu itu kita print, belum ada data dari perpustakaan. Nah begitu rapinya, begitu tersusunnya rencana itu, tiba-tiba Pak Amin Idris menyampaikan
Pak Nur, kebetulan Nur juga nama saya. Kemungkinan buku Kiai Nur Iskandar tidak jadi diterbitkan karena ada masukan ketika beliau naik haji. Akhirnya itulah awal pertama saya mengenal bagaimana menulis buku. Itu pun tidak jadi bukunya, jadi baru langkah-langkahnya. Tapi saya bergembira karena belakangan akhirnya buku itu Pak Amin terbit ya. Ya. Cuma Nur Alimnya di situ sudah tidak ada karena tidak ikut bergabung. Tapi saya bangga bahwa itulah proses perjuangan atau lahirnya sebuah buku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan di antara teman-teman yang hadir ini memang bukan asing lagi ya. Pak Amin Idris, saya pernah satu tim di harian terbit, Pak Lukman, kemudian ada Pak Hotim, Bang Jenal dari Radar, Pak Imron dari Pikiran Rakyat Bandung ya dulu ya. Jadi saya pikir menarik acara ini. 3 zaman. Tapi 3 zaman itu ada pelesetannya waktu itu Pak. Kalau zamannya Rosian Anwar dengan Dr. Lubis, itu mereka 3 jam ada periodenya. Kalau kita 3 jam itu 3 jam di mana-mana. Bahkan ada yang 3 jam hanya 3 jam di kantor. Bisa lebih dari 3 jam kalau waktu gajian. Itu bisa lebih dari 3 jam. Itu tentang. Saya juga punya pengalaman bahwa kembali ke tadi peluncuran buku. Nah setelah saya tidak tersampaikan impian saya menulis buku tentang Kiai Nur Iskandar, akhirnya saya menulis di harian terbit, tapi dalam versi lain. Sampai kemudian korannya ditutup, tidak jadi bukunya. Namun memang sekarang ada beberapa peluang dibanding ketika masih aktif. Kalau di media kita agak repot memang, waktu tersita. Tapi dengan sekarang sudah masa purna bakti, masih ada waktu. Jadi kalau buku ini in memoriam, ternyata ada juga cara gampang menulis buku. Jadi bisa saja satu buku seperti yang tadi, kolaborasi, keroyokan, atau mengumpulkan tulisan-tulisan kita yang lama menjadi satu buku. Sekarang ada beberapa teman-teman bikin penerbitan, ya urusin ISBN-nya ke Perpustakaan Nasional, kemudian dicetak, dan kita dapat satu buku masternya. Nah nanti kalau mau dicetak perbanyak, baru keluarlah biaya kita untuk cetak ulang. Itu salah satu cara ya. Saya sudah buktikan, jadi setelah saya hampir melebihi masa Orde Baru di harian terbit, sudah lebih dari 32 tahun, kemudian korannya dijual dan kita dipaksa pensiun. Jadi banyak orang pensiun karena masa atau usianya memang layak pensiun. Kalau di harian terbit dulu, kita belum waktunya pensiun, dipaksa pensiun karena ada kebijakan. Nah, rupanya tulisan-tulisan lama itu saya dapatkan kembali, saya susun, jadilah sebuah buku yang diterbitkan oleh teman. Nah cuma saya agak bingung mencari judulnya. Kalau ini sekarang kan bagus, Guruku Kekasihku. Bukan ini ya, Jejak Pengabdian itu ya, 38 tahun maksudnya. Saya waktu itu bingung untuk menulis, memberi judul. Akhirnya saya teringat dari kata-kata mantan rektor STP, Sekolah Tinggi Publisistik di Lenteng Agung. Kalau nggak salah namanya Hutasud. Nah ini juga membuat dan memberikan semangat bagi teman-teman wartawan yang mungkin ingin menulis. Beliau mengatakan bahwa kalau wartawan sampai tuanya tidak menerbitkan buku, mereka hanya layak disebut sebagai wartawan bangkotan. Nah itu yang menginspirasi saya, sehingga judul buku saya yang lama baru terbit, saya kasih judul Wartawan Bangkotan. Setelah terbit bukunya baru saya buka kamus. Ternyata bangkotan itu dari kata kamus bahasa Indonesia bangkot.
Bangkot itu tua, uzur, dan berkonotasi negatif. Jadi menang di usia aja gitu. Karya nihil. Tapi saya ingin membuktikan bahwa itulah perjuangan kalau menulis buku. Itu tentang menulis buku. Nah, tentang yang ditulis dalam buku ini, mungkin seperti Pak Heri tadi mengatakan bahwa saya juga baru menerima bukunya, jadi saya belum bisa baca. Tapi beliau termasuk ayahanda beliau, Kiai Nur Ali, itu banyak saya dapatkan dari teman-teman yang sudah pernah menulis. Terutama Pak Amin Idris waktu di Harian Terbit, Pak Hotim waktu saya satu tim di Antura sering menulis. Belakangan juga Pak Imron menulis, dan dari teman kita dari Radar. Tapi yang membuat saya bangga bahwa nama beliau ini memang luar biasa. Saya perantau dari Makassar dan sejak tahun 89 menjadi warga Bekasi, berKTP Bekasi. Jadi sudah hampir 30 tahun di sini. Nah, kenapa saya bangga? Karena ternyata pahlawan nasional dari Bekasi ini, Kiai Nur Ali, hanya karena berkaitan dengan kemiripan. Nama saya kebetulan Nur Ali. Nur Ali, diberikan orang tua. Nah, saya tambah M-nya karena kalau 3M itu kan untuk kalangan fakir miskin ya. Kalau 17M, nah itu di bansos, mensos. Ya, kalau saya 1M. Jadi saya sudah hampir 30 tahun di Bekasi dan agak bangga karena ada toko Bekasi yang mirip-mirip nama saya. Atau terinspirasi malah dari Kiai Nur Ali. Iya. Tapi setelah saya tanya, rupanya juga sejarahnya ada. Jadi saya masih menganut perkawinan keluarga di Makassar. Masih ada zaman Siti Nurbaya. Jadi saya dengan istri itu masih satu kakek. Jadi bapaknya ibu saya dengan bapaknya bapak saya adik kakak. Nah, saya adalah cucu pertama laki-laki. Kakek dari pihak bapak memberi nama saya Nur. Katanya Cahaya, Nur. Tapi waktu itu ditulis N-O double O dulu waktu itu, Nur. Nah, kemudian kakek dari pihak ibu memberi nama Ali, katanya dari ada nama sahabatnya. Nah, seperti yang dikatakan Amin Idris, dulu kan zaman-zaman itu mau nama-nama kita keren ya. Sampai ke saya tambah 1M di Nur Ali. Cahaya pengetahuan. Alhamdulillah pengetahuannya masih pas-pasan sampai hari ini. Alhamdulillah. Nah, terus yang terakhir tentang literasi. Saya yang baru pertama ke sini dan pengen sekali pada saat peluncuran pertama literasi ini, tapi ada kendala waktu itu. Mata saya sebelah kanan di operasi katarak, dan hari ini adalah hari pertama saya keluar rumah dan mendapat undangan kehormatan dari Pak Amin Idris. Nah, ini mungkin kalau di tempat saya bikin literasi seperti ini dengan model joglo, saya tanya tadi Pak Hotim, tanya di suku Betawi juga ada yang model gini, ada di Jawa. Nah, kalau mungkin saya bikin di Makassar ini mungkin bentuk panggung ya, atau bentuk perahu barangkali ya, perahu pinisi. Tapi itu angan-angannya mungkin agak susah dibuktikan karena situasi sekarang ya Pak. Jangankan yang lain ya, untuk bisa saja kita keluar rumah, alhamdulillah seperti hari ini. Saya pikir itu saja, dan sekali lagi bahwa khusus untuk literasi kopi ini Pak Amin Idris dan Ibu punya peran mendirikan literasi ini. Kemudian rencananya diskusi buku, bedah buku. Ya mudah-mudahan pada kesempatan lain saya juga diberi waktu untuk meluncurkan atau membedah buku Bangkotan itu. Karena itu adalah
kumpulan tulisan saat saya mulai mewawancara, mencari berita, sampai kemudian saya di PHK, ada semua di dalam buku itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu para hadirin, para tokoh masyarakat di sini bisa ngasih tanggapan atau menyisip hal-hal yang memang yang belum dibahas. Silakan, keseharian Guru Nur itu apa namanya yang teringat, Pak Dr. Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para guru, para senior, Guru Nung, Amin Idris, Bang Lukman. Ternyata ada Pak Alim juga. Sekarang pakai nama Nur Terbit. Nama sosmednya Nur Terbit. Emang nggak ketemu, ya bisa ketemu di sini. Tadinya saya mau jadi mustami aja karena pengen mendengar kita tentang Guru Nur dari banyak perspektif, khususnya dari outsider ya, atau kenal pondok lah. Kita cuman bisa meng-capture dari sisi di dalam, insider. Kalau saya pribadi terus terang tidak terlalu banyak seperti mungkin Guru Nung, Bang Amin Idris yang berinteraksi dari Al-Makfurlah masih muda gitu. Saya masuk At-Taqwa itu 98, kemudian di Sanawiyah kan kita dulu belum ketemu, istilahnya Guru Nur itu kan kiai senior, jadi ketemunya di Aliyah biasanya. Mulai 3 Sanawiyah lah, waktu 3 Sanawiyah ngajar Nahu, sampai 1 Aliyah, 2 Aliyah, 3 Aliyah, ngajar Faraid juga, mantek dan lain sebagainya. Pokoknya pelajaran-pelajaran yang memang secara prestis itu luar biasa, kayak Faraid, mantik itu kan nggak sembarangan orang bisa ngajar. Nah, kalau saya mencatat dari yang pernah saya alami, ada 3 nilai dari Al-Makfurlah yang bisa kita ambil. Yang pertama, keikhlasan memang. Beliau itu ngajar, kalau kita lihat mungkin ya, kita sepakat kadang bertanya kapan istirahatnya. Di sosmed saya semenjak meninggal Abuya itu saya udah terbitkan 4 tulisan tentang Abuya, 4 seri. Salah satunya yang keikhlasan itu ketika kita di kelas MAK, dulu angkatan saya pertama kali dibuka kelas MAK, pembimbingnya Guru Nung. Langsung kita sampai studi banding ke Ciamis, pesantren Darussalam. Nah, yang membuka program MAK tertua itu konon waktu itu katanya Darussalam Ciamis itu. Nah, salah satu programnya anak MAK itu waktu itu wajib menghafal alfiyah, syair alfiyahnya. Seminggu itu nyetor 50 bait tiap minggu. Dan kalau kita nggak nyetor, jatuhnya hutang. Dikalkulasikan, numpuk. Waktu itu ya namanya kita, walaupun di MAK tetap kan namanya saya dan teman-teman ada yang barisan belakang lah artinya. Beberapa minggu nggak nyetor hafalan. Tiba-tiba masuk kelas, langsung ditanya siapa yang belum nyetor, maju semua depan itu. Pokoknya dengan marah yang waktu itu kita cuman bisa nunduk aja, akhirnya dikasih deadline besok subuh, habis sholat subuh di masjid harus store. Nah di situ semalaman itu kita ngebut, ngebut. Kalau kata Ustadz tadi Hidayat kan ada tipikal penghafal tuh yang ngapalnya cepet, lupanya cepet. Ada yang ngapalnya lama, lupanya cepet. Ada yang ngapalnya lama, lupanya lama. Yang bahaya ngapalnya lama, lupanya cepet. Gak tahu dah saya termasuk yang mana. Tapi semalaman itu saya bersama teman saya, Haji Fatun tuh yang sekarang aja, itu sampai hampir 150-an karena 3 minggu kita nggak nyetor. Di tengah ngapal itu juga kita masih bergumam, mudah-mudahan besok Guru Nur gak ngimamin subuh gitu kan, namanya bocah ya. Iya, maksudnya ada halangan atau ngajar talim di luar, meskipun kita tahu Guru Nur tuh nggak ada talim subuh di luar gitu. Akhirnya ya kita berangkat dan beliau sebelum ajan sudah di masjid. Udah kita siap-siap dan beliau nyimak sambil merem. Tapi ketika kita salah, beliau tahu. Nah itu luar biasanya. Jadi di situ kita lihat Guru Nur kapan istirahatnya, kadang kita bertanya. Itu satu, keikhlasan. Kedua, ketegasan. Ketegasan itu yang kita rasakan. Nah, saya baru dapat cerita kemarin Bang, waktu silaturahmi ke rumah Guru Roy.
Ini menarik juga. Suatu ketika ada santri nggak naik kelas. Kalau dulu zaman kita kayaknya di pondok bocah nggak naik kelas biasa aja ya. Kalau sekarang kan wah jadi aib kayaknya gitu, jadi aib sekolah. Kalau dulu biasa aja. Di angkatan saya juga ada yang tidak naik tapi meneruskan sampai angkatan bawah gitu kan. Nah suatu ketika ada santri nggak naik kelas, hasil rapat guru kata guru. Cuman nih bocah bahasa guru Norin mah merede bae gitu. Apa tuh merede? Ngerengek dah ya gitu. Minta naik, minta ditaikin. Nah, salahnya saya kata Guru Nurin, saya mau itu nganterin bocah ke rumah Guru Nur. Waktu itu masih di dalam kan, depan masjid. Begitu keluar langsung ditanya, ada apa Ustaz Nurin? Katanya. Ini, oke, apa Guru, bocah kan kemarin hasil rapat nggak naik bos. Ini udah orang tuanya segala macam minta naikin. Dan jawaban beliau langsung, nggak bisa. Kalau udah hasil rapat nggak boleh dirubah. Jadi tegas beliau. Itu benar guru, sampai saya yakinkan, betul beliau begitu, bilang gitu. Kalau mau ada perubahan sebelum rapat katanya. Jadi sama sekali nggak ada perubahan keputusan itu, komit gitu. Kalau hasil rapat tidak bisa ada perubahan gitu. Nah kemudian yang ketiga, beliau juga orang yang tidak eksklusif, justru inklusif. Nah cerita itu yang saya tuangkan dalam tulisan waktu saya minta izin kuliah ke Jogja. Waktu iktikaf. Waktu itu sempat ikut PTA cuma berapa bulan gitu ya bang, sambil nunggu berangkat. Pas iktikaf itu beliau di depan sambil melihat pemandangan depan masjid itu kan kalau sore bagus gitu kan. Saya dengan berani atau tidaknya akhirnya ngadap, minta izin mau melanjutkan kuliah, mohon doa restu. Nah, pada saat itu benar kata Bang Amin, pada saat saya lulus itu lagi happeningnya JIL. Bahkan ada semacam ultimatum, jangan kuliah ke IAIN kan gitu. Bapak Kiai Haji Muhammad Zain, tadi saya kesini minta izin dulu, pamit dulu ke beliau. Saya mau ada pertemuan di Bekasi Utara. Beliau kirim salam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini tanda turunnya berkah buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang menjadi catatan saya bahwa Kiai Haji Nurul Anwar ini saya yakin bahwa beliau adalah orang baik karena tanda hakikat daripada kebaikan beliau adanya pertemuan kita pada sore hari ini, yang mana setelah beliau berpulang ke rahmatullah, baik murid-murid beliau, baik keluarga beliau masih membicarakan kebaikan-kebaikan beliau. Inilah tanda satunya beliau ini adalah orang baik, yang mana sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu bahwa izamata ibnu Adam in kota amaluhu ilamin salasin, hanya 3 yang ditinggalkan. Kalau kita sudah meninggal tidak ada lagi yang amal ibadah yang bisa kita lanjutkan kecuali 3. Nah inilah alhamdulillah saya sendiri selama di Bekasi belum pernah berinteraksi dengan beliau, tapi ayah saya mengenal beliau dengan baik. Ayah saya juga berinteraksi juga dengan Pak Kiai Haji Nur Ali juga pada saat beliau berjuang di tahun 80-an untuk mengembangkan pendidikan Al-Azhar di kota Bekasi ini. Jadi dorongan dari Kiai Haji Nur Ali lah juga yang mendorong ayahanda bisa mendirikan Al-Azhar di kota Bekasi ini dan menjadi cikal bakal pilot project berdirinya Al-Azhar di daerah-daerah yang lainnya juga, alhamdulillah. Nah bersama juga waktu itu dengan Pak Dr. Subki Abdul Qadir yang mendirikan Bani Saleh. Beliau juga sama-sama berjuang. Memang pada saat 80-an itu banyak sekolah-sekolah non-muslim yang berdiri, namun di satu sisi sekolah-sekolah muslim minim sekali pada saat itu di tahun 80-an. Bekasi ini masih, kalau orang bilang dulu, orang Jakarta bilang tempat jin buang anak. Saya sekolah di Jakarta, rumah ente di mana Sal? Di Bekasi. Di Bekasi di mananya Jakarta katanya, ditanya begitu. Ya saya bilang kalau mapnya Jakarta diangkat, nah itu Bekasi saya bilang.
jadi di bawahnya Bekasi. Jadi alhamdulillah perkembangan kota Bekasi ini tidak lepas dari kontribusi daripada tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh santri kita, tokoh-tokoh pejuang kita, baik Kiai Haji Nur Ali dan putra-putranya, dan juga insya Allah akan dilanjutkan oleh para santri-santri beliau, insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, ini pertemuan kita pada sore hari ini saya sangat menyambut baik, wabil khusus Pak Amin Idris, ini luar biasa sudah mendirikan literasi kopi. Mudah-mudahan tempat ini menjadi cikal bakal perubahan di tahun 2024 nanti, bahwa kota Bekasi ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya dan maupun tahun gimana pemimpinnya juga ya. Takbir. Mudah-mudahan ya, amin, mudah-mudahan ini menjadi tempat kita untuk berdiskusi, karena judulnya saya sudah luar biasa, literasi kopi. Ini penting sekali, mudah-mudahan ini juga akan menjadi cikal bakal di kota sebelah utara ini dan akan menularkan ke wilayah-wilayah yang lainnya. Mudah-mudahan ada literasi kopi yang lain juga, insya Allah ke depannya. Yang menjadi catatan penting lagi buat saya, satu lagi adalah kita ini banyak, sebenarnya kota Bekasi ini banyak sekali ulama, tokoh-tokoh yang potensi, yang mana untuk saat ini belum rajut dengan baik. Artinya apa? Baik di utara, di barat, di selatan, di Jati Asih, banyak sekali tokoh-tokoh ulama yang perlu kita kita minta kumpulkan nantinya untuk masa kedepannya, untuk membicarakan bagaimana perkembangan kota Bekasi ini ke depannya. Itu penting sekali Pak Amin. Kami juga tim kecil sudah berdiskusi, termasuk Ustadz Ismail, juga Kiai Farid Okhbah juga, Ustadz Kiai Farid juga udah bicara juga, bahwa kita ini penting sekali untuk mengumpulkan merajut simpul-simpul yang sekarang ini berserakan, karena tidak lepas dari ketokohan para ulama inilah kota Bekasi ini harus tetap kita jaga kesantriannya, walaupun sudah berdiri megah gedung-gedung hebat di kota Bekasi ini, tapi jangan sampai kota Bekasi ini menjadi kota metropolitan yang menyingkirkan santri-santrinya ke pinggiran. Itu penting, harus kita pertahankan bersama. Kita harus berjuang bersama untuk mempertahankan itu. Makanya nanti 2024 harus dipegang oleh pemimpin yang didukung oleh keumatan, insya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, suatu kehormatan saya hadir di majelis seperti ini. Saya juga heran, di antara kawan-kawan dekat Pak Amin Idris ini justru saya yang dikirimin bukunya itu. Ya saya bilang saya mengapresiasi baik. Baru beberapa halaman saya sudah baca, tapi saya belum menemukan mungkin ada kosakata atau susunan kalimat yang salah. Saya secara diplomatis ya menyampaikan seperti itu. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya ini agak jauh ke belakang. 13 Januari itu saya mendapatkan info bahwa Pak Amin Idris ini membuka suatu kafe gitu, tempat ngopi bareng, namanya Literasi. Ya saya merasa agak kecewa. Loh, kok saya nggak diundang? Biasanya kalau yang seperti ini saya diundang gitu. Karena saya belum terlalu lama kenal sama Ustadz Amin Idris ini, mungkin sekitar 6 tahun ya. Karena saya dulu masuk ke Bekasi itu kan menjelang 90 gitu. Saya banyak di Jakarta. Ya memang dulu sering mungkin belajar atau apapun namanya dengan tokoh-tokoh Masumi itu. Jadi saya masih punya foto kenang-kenangan yang di situ ada Kiai Nur Ali, Buya Hamka, Pak Nasir, Asafruddin dan sebagainya. Suatu kehormatan bagi saya itu ya
partai yang idealis di Indonesia itu ya mau saja ya asumi itu. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa sampai ke tahapan seperti itu. Yang saya memberikan apresiasi, mungkin tadi saya sudah sebutkan, Haji Nung saya sudah kenal, pintas saja, beliau kan orang besar, saya kan kecil-kecil aja. Saya memang betul orang dekatnya Ustadz Saiku, jadi sering dimintain masukan lah. Bukan kader PKS, mohon maaf ya, saya orang biasa saja. Saya lebih bicara kultural keumatan gitu. Jadi saya bisa teriak Ustadz Heri maupun yang di BP dengan bebas gitu. Termasuk waktu Haji Nung itu membuat film itu, saya juga diminta pendapatnya itu sama Ustadz Saiku. Saya cuma menjawab dengan senyum-senyum aja. Ya sebetulnya kan apresiasi untuk bahwa ini sudah memulai itu saya suka gitu. Tapi kalau secara sinematografinya kan belum terlalu berulang. Saya cerita mengenai bagaimana dulu itu ada namanya Les Bumi ya, sekarang masih ada itu. Kalau nggak salah sekarang itu Profesor Sunyoto itu, yang Atlas Islam itu, Wali Songo itu yang mulai. Itu tokoh-tokoh Islam itu melahirkan banyak film-film bagus itu, Ismail Ismail dan lain-lain lah. Nah, saya nggak menyinggung itu terlalu, sebenarnya bisa panjang. Saya hanya menginginkan, saya punya catatan Pak Amin, bahwa saya meyakini orang yang menulis buku ini punya kans untuk menulis yang lebih hebat lagi berkenaan dengan sejarah Bekasi. Jadi saya memberikan support kepada Pak Amin Idris supaya bikin tim lah kita. Tadi ternyata sudah ada yang nyeletuk juga ini, walaupun mungkin ada sisi politiknya. Pasti kan perlu biaya itu. Ternyata kita sudah ada yang mau mensponsori itu. Dan nanti kalau kita tim-tim ini nanti bisa membuat sejarah Bekasi yang hebat lah. Minimal kan kita punya juga peninggalan literasi yang baik lah, kesinambungan berpikir ke generasi berikutnya. Itulah betul hakikatnya panjang umur, tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi dari bawahnya itu saya mengapresiasi dengan baik dan saya meyakini bahwa yang ikut dalam tim penulisan ini punya kans untuk menulis sesuatu yang lebih hebat lagi, yaitu mengenai sejarah Bekasi. Saya agak beda. Iya, saya itu cita-cita jadi wartawan, ternyata nggak kecapean. Kecapean dalam arti pencapaiannya tidak nyampe ke situ. Tapi saya punya naskah buku banyak sebetulnya itu. Ya, tapi kan keberanian untuk ya sudah ada dalam buku ya. Biasanya saya backgroundnya itu sejarah gitu ya. Kalau urusan yang agama ansih, saya kan dulunya hanya alip-alipan aja. Dan saya juga belajar dari si Pitung. Si Pitung itu kan juga tidak terlalu pandai mungkin di dalam cara beragama dengan baik itu kan enggak juga. Tapi nalurinya untuk membela semangat keagamaan itu kan luar biasa juga. Kan jadi terbalik saat ini. Nah ini yang kadang-kadang saya ingin memberikan apresiasi juga kepada teman-teman itu yang mohon maaf saudara-saudara dari Betawi dan sebagainya. Ya Anda itu harus sepertinya seperti si Pitung, tapi juga seperti MH Tamrin, jadi lengkap itu. Antara keberanian seorang tokoh dunia persilatan berjuang di bawah, tapi juga punya intelektualitas seperti MH Tamrin dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah. Nanti kalau ceritanya ini bisa panjang, boleh nanti suatu saat kita diskusi mengenai apa berkenaan dengan bagaimana ke depan Kota Bekasi. Di antara ini kayaknya saya agak yang paling tua itu, agak saja ya. Saya sebetulnya sudah pengen istirahat, tapi ya itu Amin Idris dan beliau ini ngajak saya untuk selalu menemani lah gitu. Dan bahkan sekarang agak lebih maju menyeting bagaimana Bekasi ke depan. Itu kan bagus ya. Kalau dulu itu nyari calon wali kota itu kayak susah banget ya, yang sepaham dengan semanhat pikiran dengan kita. Dan ini sekarang jauh-jauh hari kita sudah siapkan. Yang mana itu? Oh itu ya. Karena senengannya parlemen apa itu trotoar, jadi ini mungkin berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita bisa diskusi yang panjang.
ide ini saya bilang sama Pak Amin Rais, ini harus diinikan ini, apa artinya ada tindakan lebih lanjut secara administrasi. Kalau enggak ide ini diambil orang, dan orang itu saya yakin dia punya lebih banyak modal yang lebih besar dari Pak Amin Rais. Tinggal dipoles sedikit habis itu Pak Amin Rais. Ini kayak hal gini ini kan biasanya kita agak ini ya, agak apa sepelekan. Ide besar ini literasi. Bahkan saya sudah punya keinginan akan membuat hal yang sama, franchise atau gimana. Darah galaksi kan hebat itu, tempatnya hebat dan sekarang ini suasananya tokonya toko itu banyak yang kosong. Itu kebetulan ada kawan beliau itu Ustadz Ferry yang bisa melobi akses para apa itu namanya pembicara dan sebagainya kan lebih mudah di sini ya. Tapi tetap ini cikal bakal nih. Saya sudah rancang lebih jauh ini berkenan dengan ini. Termasuk harus nanti ada apa-apa, ya itu simbol-simbol yang harus dijual atau aksesori apa itu sangat laku dan ini intelektual banget itu, literasi itu. Itu saya menyemangatin Pak Amin Rais begitu. Semoga ini dilanjutkan Pak Amin Rais. Insya Allah nanti kalau sponsor ya kita jawil kanan kiri. Masa dia nggak mau memberikan sesuatu untuk keumatan? Ini kan agennya keumatan ya, nggak ada yang bersifatnya pribadi itu. Mungkin itu Pak Amin Rais saya mengapresiasi. Itu tadi saya bilang yang menulis ini punya kans besar menghasilkan karya tulis yang besar. Dan insya Allah nanti berkenan dengan sponsor ya kita atur saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.